Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamidah Nurpasha dengan NIM 2511111220020 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi wanita yang mencakup organ eksternal, organ internal, kelenjar pendukung, serta fungsi fisiologis yang terjadi di dalamnya. Nah, pada slide ini terlihat dua kelompok organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita. Pertama, organ di bagian luar seperti payudara atau mammary glands. Payudara sendiri adalah organ yang berkaitan erat dengan reproduksi karena bertanggung jawab dalam proses menyusui setelah melahirkan. Nah, struktur payudara terdiri dari lobulus penghasil ASI dan saluran lactiferous ducts yang menyalurkan ASI menuju puting. Kedua, organ reproduksi internal seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Organ-organ ini terletak di dalam rongga panggul dan memiliki peran yang sangat kompleks dalam siklus menstruasi, ovulasi, pembuahan, dan kehamilan. Slide ini memperlihatkan struktur vulva, yaitu seluruh organ reproduksi luar pada wanita. Nah, vulva itu terdiri dari labia majora yang merupakan bibir luar yang berfungsi melindungi organ dalam dari gesekan dan infeksi. Lalu ada labia minora, yaitu bibir dalam yang melindungi vestibula. Lalu ada klitoris, organ yang paling sensitif pada wanita, kaya reseptor saraf dan berperan besar dalam respons seksual. Lalu ada uretal opening, yaitu lubang keluarnya urin dari saluran uretra. Setelah itu ada vaginal opening, yaitu pintu masuk ke saluran reproduksi dalam. Lalu ada perineum atau area otot di antara vagina dan anus yang penting dalam proses persalinan. Nah, fungsi vulva tidak hanya melindungi organ dalam, tetapi juga memiliki peran dalam rangsangan seksual dan sebagai jalur masuk ke organ internal. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan gambar utama sistem reproduksi internal manusia, yaitu wanita. Nah, ovarium itu terletak di sebelah kanan dan kiri uterus. Fungsinya itu sangat vital atau sangat penting, yaitu untuk menghasilkan sel telur atau ovum melalui proses oogenesis, lalu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Tuba fallopi berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Fertilisasi paling sering terjadi di bagian ampula tuba fallopi. Uterus terdiri dari fundus, korpus, dan serviks. Fungsi uterus adalah sebagai tempat implantasi embrio, tempat berkembangnya janin, serta menghasilkan kontraksi untuk melahirkan bayi. Pada slide 5, uterus tampak terletak di antara dua organ penting, yaitu bladder dan rektum. Bladder itu adalah kantung kemih di bagian depan, sedangkan rektum itu di bagian belakang. Posisi uterus biasanya anteversi dan antefleksi, yaitu sedikit condong ke depan. Nah, letak ini itu sangat penting untuk stabilitas organ dan dapat berubah saat kehamilan atau kondisi medis tertentu seperti retroversi. Slide ini memperlihatkan uterus dan tuba fallopi dari arah samping.
Nah, dari sini itu dapat terlihat dengan jelas 4 bagian utama tuba falopi, yaitu fimbriae, jari-jari halus yang menangkap ovum saat ovulasi, lalu ada infundibulum, lalu ada ampula, yaitu lokasi fertilisasi paling umum, dan juga isthmus. Sementara itu, uterus tampak tebal berotot dengan mulut serviks yang mengarah ke vagina. Fungsi uterus adalah menampung dan mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Nah, next, pada slide ini dapat terlihat bahwa uterus dan kedua ovarium dalam posisi miring atau oblique. Uterus tampak sebagai organ berotot kuat yang dikelilingi beberapa ligamentum seperti ligamentum latum, uterosakral, dan rotundum yang berfungsi menjaga posisi uterus tetap stabil di dalam rongga panggul. Ovarium terlihat terhubung dengan uterus melalui ligamentum ovarii proprium yang menjaga posisinya saat ovulasi. Selanjutnya, pada slide ini menampilkan tahapan perkembangan folikel di ovarium. Yang pertama, primary follis, lalu secondary follis, lalu ada Gravian follis atau yang mater, dan juga oocyte. Setiap bulan, satu folikel akan berkembang menjadi folikel matang dan mengalami ovulasi. Fimbriae akan menyapu ovum menuju tuba falopi. Jika tidak dibuahi, folikel akan berubah menjadi corpus luteum, lalu degenerasi menjadi corpus albicans dan menyebabkan menstruasi. Next, pada slide terakhir ini menampilkan struktur dalam payudara. Jadi, payudara itu memiliki lobulus sebagai tempat produksi ASI. Lalu, payudara juga memiliki lactiferous duct sebagai saluran ASI ke puting. Payudara juga memiliki areola dan nipple, yaitu bagian kulit yang mengandung kelenjar Montgomery untuk menjaga kelembapan. Fungsi payudara adalah memberikan nutrisi kepada bayi melalui ASI. ASI mengandung antibodi, enzim pencernaan, dan nutrisi yang sangat penting untuk tumbuh kembang bayi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.